Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani al-kiram rahimakumullah. Beriman kepada hari akhirat adalah perkara yang wajib. Dan dia adalah merupakan bagian daripada rukun iman. Yang mengingkarinya kufur. Dan dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengiringkan antara beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan beriman kepada hari akhirat. Dalam banyak ayat. Karena barang siapa yang tidak beriman kepada hari akhirat, berarti dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang tidak beriman terhadap hari akhirat, dia tidak akan mungkin mau beramal. Orang-orang yang mengingkari hari akhirat, dia tidak akan pernah beramal saleh untuk mengharapkan pahalanya di negeri akhirat sana. Karena orang yang mau beramal adalah orang yang imani tentang adanya hari balasan di hari akhirat. Maka dia beramal saleh, beribadah. Orang yang beriman yang hari akhirat adalah orang yang menghindarkan diri daripada segala perkara yang akan mencampakkan dirinya ke dalam neraka. Orang yang tidak mengimaninya adalah kufur, kafir. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Jathiyah ayat 24. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. Berkata mereka, orang-orang ateis atau kaum dahriyun, mereka berkata, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan kami di dunia ini saja. Kami mati dan kami hidup, tidaklah membinasakan kami kecuali zaman saja, masa saja. Orang, kata mereka, kecil, kemudian besar, tua, mati. Kemudian ada lagi yang hidup. Dan begitulah seterusnya. Semuanya adalah merupakan, kata mereka apa? Ini semua alami saja. Subhanallah. Enggak ada hari berbangkit. Maka beriman kepada hari akhirat disebut dengan kata-kata yaumul akhir, hari yang terakhir, karena tidak ada lagi hari setelah itu. Karena dia adalah merupakan hari yang paling akhir, nggak ada hari setelah itu. Nggak ada lagi hari dunia setelah itu. Dan manusia, ikhwan, barakallahu fikum ajma'in, akan melewati 5 fase dalam kehidupannya. Yang pertama, fase tidak ada sama sekali, belum ada wujudnya. Nggak ada. Namanya fase al-adam. Nggak ada sama sekali. Dulu kita ini nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan roh pada janin ibu kita. Tiupkan roh pada rahim ibu kita. Maka mulailah kehidupan dalam rahim. Ini alam yang kedua, alam dalam rahim ibu. Fase yang kedua. Kemudian terlahir. Ini fase yang ketiga, alam dunia. Kemudian dia mati, masuk ke alam yang keempat, namanya alam barzakh. Yang kelima, setelah hari berbangkit tiba, pindahlah dia daripada alam barzakh pada alam hari akhirat. Hari berbangkit. 5 fase. Jadi yang pertama tadi apa? Apa pertama kali? Akhi, fase apa? Fase tidak ada sama sekali. Allah sebutkan dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Pernahkah terpikir oleh manusia? Pernahkah datang kepada manusia suatu masa bahwasanya dia lam yakun syai'an madhkura, tidak ada sedikit apapun juga, tidak tersebut apapun juga. Ini fase yang pertama. Fase yang kedua apa tadi? Dalam alam rahim Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-6,
yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan ba'da khalqin fi dhulumatin thalas. Dia Allah menciptakan kalian dalam perut-perut ibu kalian. Penciptaan demi penciptaan dalam 3 kegelapan. Subhanallah, dalam 3 kegelapan dalam rahim ibu kita. Ini alam rahim. Yang berikutnya apa? Fase alam dunia. Allah katakan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum ma ta'lamuna syai'a." Dalam surah An-Nahl ayat 78 Allah sebutkan, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah mengeluarkan kalian daripada perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun juga. Ini alam apa namanya? Kehidupan setelah dilahirkan. Alam dunia. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Kemudian Dia jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, hati, semoga kalian mau bersyukur. Di alam inilah, alam dunia inilah tempat bercocok tanam, madarus sa'adati wa syaqawa, tempat seorang dia akan berhasil atau gagal kelak di hari akhirat. Inilah di tempat namanya Darul Bala wal Ikhtibar. Kampung ujian. Diuji manusia dengan taklif, dengan beban syariat, dengan perintah, dengan larangan. Sekarang antum di alam mana ini? Antum di alam mana sekarang? Alam dunia, alam ujian. Yang menentukan orang kelak celaka, bahagia adalah alam dunia. Siapa yang bekerja, dia akan menuai hasilnya. Yang beramal, dia akan tuai hasil di akhirat. Yang beramal kebaikan, dia akan mendapatkan ganjaran kebaikan. Yang beramal kejelekan akan menuai kejelekan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang beramal sebesar biji zarrah pun dari kepada kebaikan akan dia lihat. Demikian pula kejelekan. Alam ini adalah alam yang Allah SWT uji kita padanya. Dalam surat Tabaraka Allah SWT menyebutkan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Dialah telah menciptakan hidup, mati, agar Dia menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur. Dan adalah Allah, Dialah yang maha bijaksana, aziz, mulia, dan maha pengampun. Setelah ini ikhwan, setelah kita ini selesai ketentuan Allah SWT untuk mendiami negeri ini, alam dunia ini, kita akan pindah ke alam mana? Alam barzakh. Subhanallah. Ada nggak di sini udah pindah ke alam barzakh? Ini yang tidur kayaknya udah pindah ini. Subhanallah. Yang di sini nggak ada ini, belum ada ini yang pindah ke alam barzakh ini. Kalau mau tahu antum orang-orang yang telah pindah hijrah ke negeri alam barzakh, sana pergi ke Tamyang sana tuh. Itulah orang-orang yang telah pindah hijrah ke negeri alam barzakh. Ada malam hari ini yang mau ikut mereka? Tidak? Tamyang pindah hijrah antum? Subhanallah. Tapi mau tidak mau, antum bilang saya nggak mau hijrah, pasti akan datang masanya yang kita nggak tahu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-100, "Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'atsun." Dan di belakang mereka ada alam barzakh sampai kelak hari mereka dibangkitkan. Barzakh dalam bahasa Arab artinya adalah pemisah. Alam barzakh, alam memisahkan antara alam dunia dengan alam kubur. Itulah namanya barzakh. Dan yang terakhir adalah apa tadi? Alam akhirat. Dan inilah merupakan alam tujuan. Inilah merupakan kampung terakhir, peristirahatan terakhir, bukan Tamyang sana, bukan Sungai Panas. Yang kedua namanya adalah Al-Qiyamatul Kubra, kiamat besar,
itu adalah kiamat pada waktu bumi ini Allah Subhanahu wa taala hancurkan sehancur-hancurnya. Langit Allah runtuhkan, berpecah belah. Yauma tamuru as-sama'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra. Langit itu retak-retak, kemudian jatuh hancur. Gunung-gunung pun demikian. Habislah masanya alam dunia. Masuklah alam akhirat. Oleh karena itu ikhwan, betapa dekatnya kita dengan alam akhirat. Enggak ada penghalang kita dengan alam akhirat kecuali kematian. Mati kita sampailah ke alam akhirat. Subhanallah. Yang mati nanti malam ini enggak tahu saya siapa sini. Atau kita. Atau yang mati besok. Yang mati minggu depan. Berarti dia telah pindah ke alam akhirat. Berarti dekat sekali ikhwan rahimakumullah. Karena itu kita harus benar-benar waspada. Jangan lalai. Banyak orang yang lalai, tiba-tiba kematian datang menjemputnya. Tidur malam, enggak bangun-bangun. Subhanallah. Berangkat dari rumah, enggak balik ke rumah. Langsung diantar ke kuburannya. Subhanallah. Itu bukan perkara yang mustahil. Banyak sekali kejadian-kejadian. Duduk di kursinya, di kantornya, enggak bangun-bangun. Duduk selama-lamanya. Subhanallah. Tidur di kasurnya, hanyalah setelah itu dipindahkan ke dalam kuburnya. Subhanallah. Karena itu hendaklah setiap orang, setiap kita selalu waspada. Umur kita terbatas, waktu terbatas, enggak tahu ajal kapan datang, maka bersiap-siaplah. La haula wala quwata illa billah. Dan hendaklah setiap orang merasa dia sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini secara pasti berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan rahimakumullah, berkata Syekhul Islam, "Fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi 'adzabil qabri wa na'imih." Maka mereka, yakni ahlu sunnah, mengimani dengan adanya fitnah kubur dan azab kubur serta kenikmatan kubur. Fitnah dalam bahasa Arab artinya adalah ujian, al-ikhtibar. Dan yang dimaksudkan dengan fitnah kubur adalah pertanyaan yang ditujukan kepada orang yang telah mati ketika dikuburkan dalam alam kuburnya. Dalam alam kuburnya. Tidak harus di dalam liang kuburnya, karena ada sebagian orang yang tidak ada liang kuburnya, dicabi-cabi oleh binatang buas, dimakan ikan, tenggelam dan seterusnya. Ya, orang-orang seperti ini juga pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam alam kuburnya, alam kubur. Ya, bukan dalam liang kubur, karena enggak semua orang mati dalam liang kubur, tapi dalam alam kubur. Apa yang ditanyakan? Tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Dan ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengimani tentang adanya fitnah kubur, pertanyaan dalam alam kubur. Mereka imani karena banyaknya dalil daripada Al-Quran dan sunnah, serta ijma' kaum muslimin. Mereka imani semuanya. Tidaklah mengingkari tentang fitnah kubur kecuali orang-orang yang sesat dari kelompok Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Adapun dalil daripada Qur'anul Karim tentang adanya pertanyaan dalam kubur, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 27, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan tetapkan orang-orang yang beriman dengan jawaban perkataan yang tetap dalam kehidupan di dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Ayat ini yang dimaksudkan dengan Allah tetapkan orang-orang beriman adalah dengan jawaban ketika dia ditanya di alam kuburnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang dikatakan Imam Bukhari Muslim dari jalan Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhu. Makna yusabbitu Allah,
Allah tetapkan jawaban mereka, yakni orang-orang beriman, dengan jawaban yang tetap, yakni dengan ikrar syahadat fil hayatid dunya wal akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat, yakni dalam alam kuburnya dan kelak ketika hari berbangkit. Adapun dari sunnah Rasulullah, juga ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari meriwayatkannya dari Imam Muslim dari jalur Asma radhiyallahu taala anha, bersabda Rasulullah, "Innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum misla aw qariban min fitnatid dajjal." Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya kalian akan ditanya dalam kubur kalian, diuji, dicoba sebagaimana fitnahnya Dajjal, wal iyad billah. Ini menunjukkan tentang dahsyatnya pertanyaan dalam alam kubur. Karena dimisalkan sebanding dengan fitnah Dajjal. Dan fitnah terbesar semenjak bumi ini diciptakan sampai bumi ini binasa adalah fitnah Dajjal. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati amrun akbar min ad-dajjal." Tidak ada antara diciptakannya Adam sampai hari kiamat datang yang lebih besar daripada ujian Dajjal. Kalaulah ujian Dajjal besar sekali, berarti ujian di dalam kubur pun seperti itu pula. Subhanallah. Allahu Akbar. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Fa ammal fitnatu fa inna an-nasa yuftanuna fi quburihim." Adapun fitnah tersebut, yakni sesungguhnya manusia akan ditanyai di kuburan mereka, dalam alam kubur mereka. Di sini ikhwan disebutkan oleh Syekhul Islam, sesungguhnya manusia fa innan nas fa ammal fitnatu fa innan nas. Adapun fitnah tersebut, maka sesungguhnya manusia yuftanuna fi kuburihim, mereka akan ditanyai di dalam kubur mereka, di dalam alam kubur mereka. Fayuqalu lirrajuli man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk, akan ditanyakan kepada seseorang dalam kuburnya, siapakah Tuhanmu? Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Kata-kata an-nas di sini menunjukkan keumuman bahwasanya setiap manusia akan ditanya di dalam kuburnya. Secara zahir daripada perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menunjukkan bahwa setiap orang akan ditanyai di alam kuburnya, sampai-sampai para nabi, as-siddiqin, para syuhada, orang-orang yang menjaga wilayah kaum muslimin yang disebut dengan nama murabitun, sampai-sampai anak-anak kecil pun semuanya, menurut zahir perkataan Syekhul Islam, semuanya akan ditanya dalam kuburnya. Tetapi ikhwan rahimakumullah, di sini ada penjelasan oleh para ulama. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ungkapan an-nas, sesungguhnya manusia akan ditanyai, dikhususkan beberapa orang, yakni beberapa golongan yang tidak ditanya dalam kuburnya. Kata beliau yang pertama adalah al-anbiya, para nabi tidak ditanya dalam kuburnya. Para nabi tidak ditanya dalam kuburnya. Kenapa demikian? Kata beliau, yang pertama, karena para nabi itu adalah makhluk yang lebih utama dibandingkan para syuhada. Saya ulangi lagi. Kenapa mereka tidak ditanya? Yang pertama, jawabannya, karena para nabi itu lebih utama daripada para syuhada. Sementara Nabi menceritakan bahwasanya para syuhada terlepas daripada fitnah kubur, tidak ditanya dalam kuburnya. Allahu Akbar. Yang mati syahid tidak ditanya dalam kuburnya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dalam hadis yang dikatakan Imam Nasa'i rahimahullahu taala, Al-Albani mengatakan sanadnya sahih. Kafa bi bariqati as-suyufi ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya. Ya. Artinya cukuplah pedang yang menebas kepalanya, yang melukai kepalanya sebagai bentuk sesuatu yang menghalangi dirinya daripada fitnah di dalam kubur. Subhanallah. Ini kata Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala. Orang ditanya di kuburnya, diuji dalam kuburnya untuk menandai dia ini jujur atau enggak jujur, benar atau enggak imannya, atau main-main. Dan orang-orang yang mati syahid, ya, tidak ditanyai karena telah terbukti keimanannya kepada Allah SWT, kepada alam akhirat, karena dia serahkan nyawanya untuk kalimat Allah SWT, maka tidak diuji. Berarti kalaulah para nabi lebih utama daripada para syuhada saja tidak ditanya, apalagi para nabi. Min babi aula, lebih utama nabi. Kalaulah para syuhada aja nggak ditanya, apalagi para nabi. Subhanallah. Jawaban yang kedua, kenapa para nabi nggak ditanya? Karena setiap umat ditanya tentang nabinya. Setiap umat akan ditanyakan. Kita orang Islam akan ditanyakan, siapa nabimu? Dan yang benar, setiap umat akan ditanya tentang nabinya dalam alam kuburnya. Bani Israil akan ditanyakan tentang nabi yang diutus pada masa mereka. Dan seterusnya. Sementara Nabi mengatakan kepada kita semua, innahu uhiya ilayya annakum tuftanuna fi kuburikum. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kalian akan diuji dalam kuburan kalian. Kata-kata kalian ini kepada siapa? Kepada umat. Berarti Nabi keluar daripada kata-kata kalian ini. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali enggak diuji siapa? Para nabi. Kenapa enggak diuji? Roni, ini tanya nih, Roni. Kenapa enggak diuji? Kasih mikrofonnya. Karena para nabi lebih utama daripada para syuhada. Karena para nabi lebih utama daripada para syuhada. Kenapa rupanya para syuhada? Karena para syuhada dalam hadis Rasulullah mereka tidak ditanya dalam kuburnya. Kenapa rupanya mereka tanya dalam alam kuburnya? Cukuplah kilauan pedang sebagai hubungannya apa dengan para nabi nggak ditanya? Coba antum hubungkan dulu. Karena para nabi lebih utama daripada karena para nabi lebih utama daripada para syuhada. Para syuhada aja nggak diuji, apalagi nabi, tentu lebih tidak akan diuji. Subhanallah. Yang kedua, setiap umat akan ditanya tentang nabinya. Setiap umat yang akan ditanya tentang nabinya, bukan nabinya. Nabinya yang ditanya tentangnya, bukan malah nabi yang ditanya. Ya. Coba antum bayangkan Nabi Muhammad, apakah ditanya kepada dalam alam kuburnya, siapa nabimu? Aku. Mungkin. Aku nabinya. Tak ditanya deh. Tapi ditanyakan tentangnya kepada umatnya. Jadi ini pengecualian. Keluar daripada kata-kata an-nas. Yang kedua yang nggak diuji adalah as-siddiqun. Orang-orang yang jujur. Tingkatan orang-orang jujur ini setelah tingkatan para nabi. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, Minalladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin. Yang pertama para nabi, was-siddiqin. Tingkatan kedua para siddiqin, orang-orang yang siddiq, yang jujur, yang membenarkan agama. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an. Tingkatan para siddiqin lebih tinggi daripada tingkatan para syuhada. Karena Allah bariskan, Allah sebutkan secara berurutan. Ya Allah, berikanlah kepada kami jalan yang kau berikan kepada orang-orang yang telah kau berikan kepada mereka nikmat dari golongan para nabi, siddiqin, syuhada, yang terakhir salihin. Minalladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, dalam Al-Qur'an, minalladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Jadi yang kedua adalah para siddiq. Para siddiqun, mereka tidak diuji karena mereka lebih utama daripada para syuhada. Kalaulah para syuhada tidak diuji, pasti mereka lebih tidak diuji. Kalaulah muncul pertanyaan, kenapa mereka tidak diuji? Karena kebenaran mereka beragama telah terbukti. Tidak perlu kita tanyakan. Siddiq, musaddaq, wa shadiq. Dia dibenarkan dan dia benar. Itu ciri-ciri siddiq. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq. Dia benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaq. Subhanallah. Orang-orang yang datang dengan kejujuran dan dia membenarkan. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lebih tinggi tingkatnya daripada Umar maupun Utsman. Ya. Ketika Rasul di atas gunung Uhud, bergetar gunung Uhud, berkata Rasulullah kepada Uhud, "Ihda ya Uhud, fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diam engkau wahai Uhud, jangan bergerak. Di atas Nabi, Siddiq dan 2 orang syahid. Siapa yang syahid di sini? Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhu. Karena telah terbukti kejujurannya, kebenarannya dan dibenarkan, tidak perlu lagi diuji. Apakah dia jujur, apakah dia berdusta, enggak perlu lagi diuji. Dan sebagian ulama berpendapat orang-orang siddiq pun juga diuji. Wallahu taala alam. Yang ketiga, yang tidak diuji adalah para syuhada yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak diuji karena telah nyata kejujuran mereka, keimanan mereka. Mereka korbankan darah mereka untuk jihad, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan tentang mereka ini dalam surah At-Taubah ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka bi anna lahumul jannah. Bahwasanya bagi mereka disiapkan surga. Yuqatiluna fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah, fayaqtulun. Mereka membunuh orang-orang kufar, wa yuqtalun, dan mereka terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan. At-Taurat wal Injil wal Quran. Janji Allah yang pasti benar, yang termaktub dalam Quran, Taurat dan Injil. Kemudian tadi telah kita sebutkan sebagai dalilnya. Yang keempat yang tidak diuji adalah al-murabitun. Arti al-murabitun adalah orang-orang yang menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin. Subhanallah. Apa istilah kita sekarang ini? Hah? Apa istilahnya? Mereka penjaga tapal wilayah kaum muslimin. Batasan. Agar jangan sampai masuk musuh-musuh dari luar negeri mereka. Apa bahasa kita ini? Bahasa Arabnya murabitun. Bahasa Indonesianya apa? Hah? Apa? Tapal batas. Nama orang yang jaga ini apa namanya? Apa kita bilang? Hah? Bahasa Indonesianya apa? Tak tahu untuk bahasa Indonesia, bahasa Arabnya aja lah. Mereka al-murabitun. Subhanallah. Pekerjaan mereka disebut dengan nama ar-ribat. Apa namanya? Ar-ribat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang dikatakan Muslim rahimahullah taala, ribatu yawmin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamuh. Wa qiyamih. Kata beliau, orang yang bekerja menjaga wilayah kaum muslimin satu hari satu malam dia bekerja, itu lebih utama daripada orang-orang yang berpuasa 1 bulan. Qiyamul lail 1 bulan. Subhanallah. Kenapa demikian? Qiyamul lail, siyamun nahar, puasa ataupun tahajud itu kembali manfaatnya untuk dirinya sendiri. Adapun menjaga wilayah kaum muslimin itu untuk seluruh kaum muslimin. Suatu amalan yang dia itu manfaatnya untuk orang banyak lebih utama daripada amalan yang dikerjakan manfaatnya untuk diri sendiri. Makanya menimba ilmu ini lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah sunnah yang lain. Karena menimba ilmu bukan untuk anda sendiri. Terangkan pulang ke rumah nanti kepada istri,
kepada anak, tetangga, bapak, ibu dan seterusnya. Kata Rasulullah, wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh. Kalau dia itu mati, terbunuh atau sakit atau apapun juga, ketika dia menjalankan tugasnya, maka dituliskan baginya amalan terus menerus seolah-olah dia itu menjaga wilayah kaum muslimin. Wa ujri alaihi rizquh. Terus menerus akan dicatat dia seolah-olah beramal sampai hari kiamat. Dan terus menerus dicatat oleh Allah SWT dia akan diberikan rezeki walaupun dia telah meninggal. Wa uminal fitnah. Dan dia aman daripada fitnah. Wa uminal fattan. Dia aman daripada malaikat yang mengujinya. Rawah Muslim dari Jalul Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Ini yang tidak akan diuji. Yang kelima, as-sighar wal majanin. Anak-anak kecil yang mati ketika kecil. Orang-orang gila yang permanen gilanya. Subhanallah. Ternyata gila ini terbagi dua juga ya. Ada yang kontrak ya. Ada yang permanen. Ada yang berjangka, ada yang enggak berjangka. Subhanallah. Apakah orang-orang yang meninggal kecil atau orang-orang gila ditanya dalam kuburnya? Sebagian ulama menyebutkan mereka akan ditanya karena masuk ke dalam umuman dalil. Kata mereka, kalaupun ketika mereka di alam dunia itu gugur beban kepada mereka, enggak ada beban kepada mereka, tapi berbeda keadaan mereka ketika dalam alam akhirat, dalam alam barzakh. Tidak akan mungkin lagi gila lagi di alam barzakh dia kan? Tidak mungkin. Berbeda keadaannya. Maka dia akan ditanya. Tetapi sebagian ulama berpendapat sesungguhnya mereka anak-anak ataupun orang-orang gila tidak ditanya di alam kuburnya. Karena mereka tidak dibebani di alam dunia. Kalau mereka tidak dibebani berarti mereka tidak dihisab. Karena hisab itu hanyalah berlaku kepada orang-orang yang mukallaf, yang berakal, yang baligh. Dengannya akan diberikan iqab, sanksi dengan kemaksiatannya. Adapun anak-anak kecil, mereka tidak diberikan sanksi. Demikian juga orang-orang gila. Karena mereka tidak dibebani dalam agama ini. Maka mereka tidak akan mendapatkan hukuman. Apalagi siksa. Karena itu mereka hanyalah mendapatkan kebaikan saja. Ganjaran pahala saja. Oleh karena itulah mereka tidak perlu diuji. Inilah dia orang-orang yang tidak diuji di dalam kuburnya. Coba antum sebutkan lagi. Mana? Antum? Di mikrofonnya. Bismillah. Orang-orang yang tidak diuji dalam kuburnya yaitu satu, para nabi, yang kedua as-siddiqin, yang ketiga syuhada, yang keempat al-murabitun, yang kelima anak-anak dan orang-orang gila yang permanen. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Kemudian ikhwan, an-nas. Apa arti an-nas? Manusia. Berarti kata-kata an-nas mencakup 3 golongan manusia. Orang-orang beriman, atau orang-orang kafir, ataupun orang-orang yang munafik. Adapun orang-orang beriman dan orang-orang munafik, mereka pasti akan diuji oleh Allah SWT. Pasti diuji Allah di alam kubur mereka. Adapun yang ketiga, orang-orang kafir, maka telah berselisih para ulama tentang mereka, apakah mereka diuji. Dan yang paling benar, orang-orang kafir pun akan diuji di alam kuburnya. Kemudian kata-kata an-nas manusia. Apakah yakni orang-orang sebelum kita juga ditanya? Karena masuk ke dalam kata-kata an-nas
umum manusia, pendapat yang paling benar bahwasanya setiap umat akan diuji oleh Allah SWT. Tentunya perbedaannya adalah ditanyakan kepada mereka tentang nabi mereka yang diutus kepada mereka, bukan tentang nabi selain daripada nabi yang diutus kepada mereka. Kata-kata fi kuburihim, di dalam kubur mereka, kubur jamak daripada qabr. Maknanya adalah madfanul amwat, tempat ditanamkannya jenazah. Dan maksud kata-kata kubur di sini lebih umum daripada itu. Bukan hanya liang lahat kuburan yang digali, bukan. Tetapi maknanya adalah di dalam alam kubur atau alam barzakh. Baik dia itu terbakar, kecelakaan pesawat hangus, terbakar jadi debu, tenggelam di lautan, dimakan ikan, semuanya mereka akan diuji di dalam kubur mereka. Arti kubur di sini apa? Dalam alam barzakh mereka, dalam alam kubur mereka. Kalau andai kata kubur di sini diartikan secara harfiah, hanyalah di dalam kuburan yang dikuburkan bangkai di sana, berarti selamatlah orang-orang yang terbakar. Berarti selamatlah orang-orang yang tenggelam. Nanti kalau antum meninggal minta aja dibakar supaya nggak ditanya. Karena ditanya adalah orang-orang di dalam kuburnya, salah. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fayuqal lirrajuli, maka akan dikatakan kepada lelaki tersebut yang telah meninggal, man rabbuk, siapa Tuhanmu, wa ma dinuk, apa agamamu, wa man nabiyyuk, dan siapakah nabimu. Kata-kata fayuqal lirrajul akan dikatakan kepada laki-laki ini, berarti ada yang mengatakannya, ada yang menanyainya. Siapa yang menanyainya? Siapa? Malaikat, dua malaikat. Yang dalam sebagian nafas hadis disebutkan dengan kata-kata al-munkaru wan nakir. Dalam hadis Bara, kedua-duanya mendudukkan orang tersebut di dalam alam kuburnya. Ingat, di dalam alam kuburnya. Bukan di dalam kuburnya, tapi di dalam alam kuburnya. Kalau antum pasang mesin radar, nggak akan nampak dia didudukkan malaikat. Karena itu alam dunia. Ini alam barzakh. Kemudian, ikhwan, keduanya akan bertanya kepadanya. Bahkan kata Nabi, mayat ini benar-benar mendengar langkah-langkah kaki orang yang menimbulnya ketika mereka meninggalkan kubur. Subhanallah. Ketika keduanya datang bertanya, la ilaha illallah. Karena itulah diantara sunnah Nabi SAW, selepas kita menguburkan jenazah, Nabi itu berhenti sejenak, kemudian dia berkata kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum, mintalah keampunan untuk saudara kalian, was'alu lahu at-tasbih fa innahu al-an yus'al, mohonkanlah agar dia ditetapkan dalam menjawab oleh Allah SWT, dibenarkan jawabannya oleh Allah SWT. Fa innahu al-an yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Subhanallah. Dan jangan antum ambil zahir hadis ini. Kalau andai kata dia mendengar telapak kaki kita baru datang malaikat bertanya, kita enggak usah beranjak. Di situ aja kita supaya malaikat enggak nanya. Tetap akan ditanya oleh malaikat. Siapa nama malaikat ini? Munkar dan Nakir menurut sebagian para ulama, dan ini yang rajih. Sebagian mengatakan Munkar Nakir ini bukan nama malaikat, bukan. Kata mereka, bagaimana malaikat-malaikat adalah makhluk-makhluk yang Allah SWT muliakan mereka, yang utama. Diberi nama dengan nama yang jelek, Munkar yang diingkari, Nakir yang diingkari. Ya, bahkan mereka melemahkan hadis tentang nama tersebut. Tetapi yang lain mengatakan hadis ini sebagai hujjah, hadis sahih. Kedua-duanya disebut dengan Munkar dan Nakir bukan gara-gara diingkari, tapi karena tidak dikenal, asing sekali.
ketika datang rombongan-rombongan yang asing bagi Ibrahim alaihissalam dari rombongan para malaikat dalam bentuk manusia, berkata Ibrahim, ya, qaumun munkarun, ini orang-orang yang asing sehingga kenal. Jadi kata-kata mungkarun bukan artinya diingkari perbuatan mereka, tidak, tapi maknanya adalah yang tidak dikenal, yang asing. Berarti kedua malaikat ini benar-benar asing bagi kita, nggak tahu kita, nggak pernah jumpa sebelumnya. Subhanallah. Tapi pasti dia akan jumpa. Ada yang mau jumpa malaikat munkar nakir malam hari ini? Ada nggak? Kalau antum dah kepingin kali bilang. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Kedua-duanya disebut dengan kata munkar nakir karena keduanya tidak dikenal oleh manusia. Kemudian apakah kedua malaikat ini adalah merupakan malaikat yang khusus diciptakan Allah, ditugaskan untuk menanyai manusia di alam kuburnya, atau kedua-dua malaikat ini adalah merupakan malaikat yang menulis di kiri dan kanan mereka? Para ulama memiliki dua pandangan di sini. Sebagian mengatakan malaikat yang menanyai kita di kubur kita adalah malaikat yang mencatat kita di kiri dan kanan kita ketika kita di dunia. Ketika di dalam alam kubur, mereka yang bertanya kepada kita. Di dunia nyatat aja dia. Si fulan buat A, si fulan buat B, catat aja. Ketika meninggal di kubur, gantian. Maka dia bertanya. Dan menurut pendapat lain, kedua-duanya malaikat yang berbeda dengan malaikat yang mencatat. Apalagi jumlah malaikat sangat banyak sekali. Ya. Langit itu penuh dengan malaikat. Hampir-hampir langit itu berguncang karena penuhnya malaikat. Setiap sejengkal ada malaikat di sana. Maka tidaklah perkara yang mustahil jika Allah membuat malaikat khusus yang menanyai manusia di alam kuburnya. Allahu ta'ala alam. Dan itu yang lebih kuat kelihatannya. Apa yang ditanyakan? Tentang 3 perkara. Sejak sekarang antum hafal-hafalkanlah itu. Setiap pagi hafalkan, sore hari hafalkan, dizikirkan beribu-ribu kali. Tidak ada gunanya itu semua. Bukan untuk dihafal-hafalkan, dizikir-zikirkan. Man rabbuka Allah, ma dinuka Islam, man nabiyuka Muhammad. Enggak guna. Bukan untuk dihafal-hafalkan deh. Tapi untuk diamalkan. Karena ada tuntutannya. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Kalaulah orang yang memang serahkan hidupnya untuk Allah, dia sembah Allah, dia bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mengharap kepada Allah, beribadah kepada Allah, memuja Allah, dia akan mengatakan gampang saja, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Amalan yang membuktikan, bukan ucapan. Kalau orang yang benar-benar beragama Islam, dia amalkan agama Islam, syariat Islam, perintah, larangan dan Islam, dia akan mengatakan agama Islam. Kalau hanya KTP Islam, nanti KTP itu aja yang dijawab. KTP itu yang jawab, dia nggak bisa jawab. Subhanallah. Yang ketiga, man nabiyuk, siapa nabimu? Artinya siapa nabi yang kau ikut? Siapa nabi yang kau jadikan sebagai panduanmu dalam beragama? Jika dia yang senantiasa hidupnya berupaya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah beliau dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak, dalam akidah, dia akan mengatakan Rasulullah. Tapi yang ece-ece ikut, ya, ngaku-ngaku aja ikut, tidak akan dapat menjawab dia Rasulullah. Pengakuannya dia umat Muhammad, tapi jauh panggung daripada hati. Perbuatannya menyelisih perbuatan Muhammad dan para sahabatnya dan para orang-orang yang mengikuti mereka. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, "Fayuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Maka ketika itu Allah akan tetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Maknanya adalah Allah akan kokohkan jawaban mereka, enggak ragu-ragu. Mereka akan menjawab dengan yakin.
Subhanallah. Mereka akan jawab dengan tegas, dengan yakin sekali, enggak ragu-ragu. Karena Allah tetapkan mereka, kokohkan jawaban mereka. Dan ungkapan Allah bil qauli tsabit, dengan perkataan yang tetap adalah tauhid. Apa arti al-qaulu tsabit? At-tauhid, perkataan tauhid. Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 24, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidak akan kamu lihat bagaimana Allah berikan perumpamaan kalimat yang baik sebagaimana pohon yang baik yang akarnya menghujam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Subhanallah. Perumpamaan ini adalah merupakan perumpamaan kalimat tauhid yang kuat, yang mengkokoh, yang mendasar ke bumi. Itulah dia makna kalimat al-qaul tsabit, perkataan yang sabit. Fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan di dunia, dalam kehidupan di akhirat, sebagaimana yang telah ditafsirkan pada kesempatan yang lampau. Banyak usul tafsiran para ulama. Ada yang mengartikan di dunia itu ketika di alam kuburnya, di akhirat ketika di alam akhirat sana, ketika dihisab. Fayaqulul mu'min, maka berkatalah orang mukmin, Rabbi Allahu wal Islamu dini wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi. Berkata orang muslim, Tuhanku Allah, Islam itu agamaku dan Muhammad adalah nabiku. Allahu Akbar. Ini jawaban orang beriman, orang muslim. Wa ammal murtabu, adapun orang yang ragu-ragu, fayaqulu ha la adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu. Adapun orang yang ragu-ragu, baik dia orang munafik ataupun orang-orang kafir dan sejenisnya, mereka akan berkata ke ceritanya ini, aku tidak tahu. Aku mendengar orang-orang berkata sesuatu, maka aku pun mengatakannya dulu. Ini jawaban mereka. Kata-kata dalam bahasa Arab, ini menunjukkan dia ingin menjawab, sedang berpikir keras. Apa ya? Berupaya dia untuk menjawab. Seolah-olah dia pernah ingat. Subhanallah. Maka dia berusaha merekam kembali. Kayaknya pernah aku dengar. Subhanallah. Itulah mananya. Dia ingin mengingat. Tentunya hal ini akan membuat dia lebih tersiksa lagi. Karena dulu pernah dia ingat, tapi lupa. Ya, kalau andai kata dia nggak pernah sama sekali tahu, belas, nggak ada masalah, nggak ada beban. Ini dulu kayaknya pernah aku ingat, tapi coba antum ujian. Sedang menjawab, ya, sedang menjawab di tengah-tengah hilang. Antum berusaha ingat, kayaknya ini begini. Lebih sakit lagi daripada antum nggak tahu. Nggak tahu. Langkah kedua. Subhanallah. Demikian juga mereka. Yatahassar, merasa menyesal sekali. Dulu kayaknya pernah aku ingat ini. Yatahassar. Maka dia mengatakan, masa kita itu apa ya? Apa kira-kira ya? Subhanallah. Ku dengar kayaknya orang dulu pernah berkata begini. Itu ku katakan. Subhanallah. Seolah-olah dia tahu jawabannya. Dia ingat, tapi nggak keluar juga. Subhanallah. Ini adalah merupakan jawaban yang sangat dibutuhkan ketika itu. Kalau jawaban ketika ujian itu gagal antum, nggak lulus, tak ada masalah. Tahun depan coba lagi, ya enggak? Itu namanya kesuksesan yang tertunda di dunia ini semua. Gagal berusaha, bangkrut, sukses yang tertunda. Gagal melamar akhwat, sukses yang tertunda, itu akan datang masanya. Tapi wal'iyadzubillah, gagal dalam negeri akhirat, la quwata illa billah. Kegagalan yang tidak akan dapat diulangi kembali. Tak bisa diulangi lagi.
Enggak ada lagi istilahnya terluput bisa diganti, enggak. Gagal lagi terus. Subhanallah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kemudian berkata Syekhul Islam, fayudrabu bimirzabatin min hadidin, maka dia dipukul dengan palu dari besi. Subhanallah. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'in illa al-insan. Maka dia menjerit, melengking dengan jeritan yang mendengar seluruh makhluk di sekitarnya kecuali manusia. Allahu Akbar. Ini perkara alam gaib. Jangan antum tanya-tanya kira-kira sebesar apa palunya ya. Tes di rumah nanti beli palu kecil toko-toko. Kayaknya mustahil ikhwan. Besi berapa kira-kira yang enggak? Alam akhirat. La quwwata illa billah. Dipecahkan kepalanya, dipukul kepala dengan palu besar. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Nas'alullah salamatul afiyah. Fayasihu, maka dia menjerit. Sayhatan, jeritan yang panjang. Semua yang di sekitarnya mendengar. Yang di sekitarnya, bukan seluruh yang di bumi ini dari ujung ke ujung bumi semuanya mendengar, enggak. Tetapi seluruh makhluk yang di sekitarnya mendengar. Kata Nabi apa? Kata Syekhul Islam rahimahullah taala, yasma'uha kullu syai'in, maka akan mendengarkan dengan suaranya, jeritannya segala sesuatu kecuali manusia. Bukan segala sesuatu seluruh dunia ini, tidak, tapi yang di sekitarnya. Kalau di situ ada ayam, dia mendengar. Di situ ada anjing, dia mendengar. Ada kuda, dia mendengar. Subhanallah. Illal insan, kecuali manusia dan jin. Manusia enggak dengar. Subhanallah. Tentunya Allah sembunyikan ilmu ini terhadap manusia karena hikmah yang banyak terkandung di baliknya. Subhanallah. Bagaimana kalaulah Allah pendengarkan suara jeritan mereka kepada manusia, tentu akan rusak hidup kita ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sembunyikan perkara ini kepada makhluk yang bernama manusia. Di antara hikmahnya berkata Syekh Muhammad rahimahullah taala, kata Nabi, laula an tadafanu la da'awtu Allah an yusmi'akum min adzabil qabri. Kalaulah kalian tidak saling kubur menguburkan, akan aku berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian azab kubur. Subhanallah. Jadi Nabi mengancam, kalau kan nggak saling kubur menguburkan, aku minta kepada Allah supaya dengar azab kubur. Kalau dengar azab kubur, masya Allah, nggak bisa untuk makan, nggak bisa untuk muzawat, nggak bisa, ngapain pun nggak bisa, teringat selalu. Di antara hikmahnya kata Syekh Muhammad, untuk menutupi aib sang mayat. Subhanallah. Supaya jangan tahu kita, oh ini rupanya orang yang dulu pendusta ini. Janjinya paling muluk-muluk, obrol janji, paling baiklah segala macam. Ternyata sekarang menjerit-jerit disiksa di kuburnya. Ini orang munafik rupanya. Kalau tahu, subhanallah, nggak ada nanti orang yang menjadi caleg kan? Subhanallah. Kasus nanti kita. La quwwata illa billah. Jadi untuk menutupi aib sang mayat. Yang ketiga, agar tidak terganggu keluarganya. Kalaulah keluarganya mendengar, bapaknya, ibunya, adiknya, anaknya diadab, menjerit, nggak akan tentram pulang ke rumah dia. Ingat aja, subhanallah. Nggak akan mungkin mereka bisa hidup setelah itu. Kayaknya beberapa saat setelah itu mereka meninggal semua itu. Ya kan, teringat-ingat selalu. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Yang keempat,
agar tidak malu keluarga yang ditinggalkan. Kalaulah terdengar, maka akan berteriak orang-orang, itu ternyata bapakmu itu disiksa itu. Malu dia keluar. Bapak kita pun dibilang koruptor, kita malu. Apalagi dibilang bapakmu itu melengking menjadi pecah kepala disiksa dalam malam kuburnya. Subhanallah, malu kita. Ini anakmu ini dan seterusnya. Karena itulah disembunyikan Allah. Yang berikutnya, hikmahnya, boleh jadi kalaulah didengarkan kepada makhluk, kepada kita akan mati pula, binasa mendengarnya. Karena bukan lengkingan yang pelan, yang Masya Allah, jeritan yang dahsyat. Kalaulah kita punya hati kita akan jatuh mendengarnya. Subhanallah. Boleh jadi orang akan mati seketika, pingsan, paling minim pingsan. Subhanallah. Kemudian kata Syekh Muhammad yang berikutnya, kalaulah manusia mendengar perkara ini, orang-orang yang sedang diazab, maka bukan lagi namanya fitnah kubur, siksa kubur, bagian daripada beriman kepada bagian daripada beriman kepada perkara gaib. Maka hilanglah kegaibannya, menjadi sesuatu yang nyata dia. Bukan lagi kubur merupakan bagian daripada beriman kepada perkara gaib. Berubahlah dia menjadi iman kepada perkara yang tampak, yang terdengar, bukan gaib lagi dia. Enggak ada keistimewaannya. Walau sami'a hal insanu la sa'iq, berkata Syekhul Islam, kalaulah manusia mendengarnya, niscaya mereka akan pingsan. Thumma ba'da hadhihi al-fitnati imma na'imun wa imma adab. Kemudian setelah fitnah ini, setelah ujian ini, setelah ditanya, maka hanya dua gendangnya. Kalau tidak diberikan nikmat, maka diberikan kepadanya azab. Subhanallah. Setelah ini ditanya, kalau anda kata dia jawab nikmat, Allah akan katakan, ya, iftahu lahu baban ila jannah, afrisuhu minal jannah, berikan baginya kasur empuk dari surga. Subhanallah. Bukakan baginya pintu ke surga. Itu nikmat. Yuftahu lahu, akan dibukakan baginya pintu surga, akan tercium baginya, yakni berbagai macam bentuk harum, bau-bau harum dari surga. Sampai berkata Rasulullah SAW menyebutkan perkara ini, sang mayat saking begitu gembiranya dia melihat surga yang dijanjikan kepadanya, nampaknya surga tersebut, rumahnya, istri-istrinya dijanjikan Allah di sana, dia segera berkata, Rabbi aqimi sa'ah la'alli arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah, segerakan kiamat. Tolonglah ya Allah, segerakan kiamat. Aku mau cepat kembali kepada hartaku, itu istriku sudah menunggu. Subhanallah. Ini orang-orang yang dapat nikmat. Sebagian lainnya azab. Ketika dia gagal menjawab, mengatakan ha la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Orang seperti ini diazab, kepalanya dipecahkan, dijepit dia dalam alam kuburnya. Subhanallah. Disiksa. Ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kalau dia orang kafir, orang munafik, disiksa sepanjang zaman sampai datangnya hari kiamat, menunggu hari kiamat. Adapun orang-orang beriman, al-ufat, yang melanggar larangan Allah, melakukan dosa-dosa besar, maka di antara mereka ada orang-orang yang Allah SWT siksa setingkat dengan kadar kemaksiatannya. Selepas itu Allah SWT lepaskan daripada siksa dia. Sudah disiksa lagi, dapat nikmat, menunggu sampai datang hari kiamat. Terserah kepada Allah SWT. Ada orang-orang yang Allah SWT ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Diberikan nikmat. Dan boleh jadi ada orang-orang yang banyak dosanya, berlumban dosa, disiksa sampai datangnya hari kiamat. Waliyadzubillah. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in.
Insyaallah pembahasan kita berikutnya akan dilanjutkan di kesempatan yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilayhi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang bertanya? Fadhal. Silakan. Yang ingin saya tanyakan ini tentang tadi manusia-manusia yang tidak ditanyai di alam barzahnya nanti. Tentang ini al-muqarribun itu contoh realnya seperti apa Ustaz? Ulangi, al-murabitun? Ya, al-murabitun itu contoh realnya itu. Contoh orang-orang al-murabitun. Ya. Inilah tadi yang kita masalahkan itu. Baiklah, saya terangkanlah kalau begitu. Antum kayaknya nantang kali ini. Al-murabitun itu banyak. Polisi-polisi air yang jaga kapal wilayah kaum muslimin. Ya. Polisi air ya. Polisi air apa angkatan laut? Enggak tahu saya. Beda-beda tipis itu. Itu yang jaga-jaga. Kalau mereka berniat untuk menjaga negeri kaum muslimin, mereka mati diserang musuh, bahkan ketika mereka mati karena ombak dan seterusnya di tengah laut, mati mereka dianggap mati syahid. Itu yang di laut. Ada yang perbatasan, ya, perbatasan negeri kita dengan negeri lain, negeri kufar, seterusnya, ya, di daratan sana. Dia jaga supaya jangan diserang, supaya jangan diambil negeri kita ini, ya, karena banyak negeri kita yang diambil sedikit demi sedikit ini. Dijaga oleh mereka, baik di angkatan daratnya, angkatan lautnya, angkatan udaranya, semuanya yang bertugas ini disebut dengan nama murabitun. Kalau antum pun mau jaga boleh juga, tapi daftar dulu ya. Nggak ada gunanya antum jaga, nggak ada senjata, antum sipil nggak ada gunanya. Daftar dulu, masuk dulu antum. Wallahu ta'ala alam. Paham? Belum paham juga? Kalau misalnya saya ambil contoh tentang beberapa masa yang lalu tentang kawan-kawan kita yang berkumpul di Laskar Jihad yang mengirimkan ininya ke Ambon atau Poso gitu atau ke Gaza gitu, apa itu bukan disebut al-murabitun? Enggak, itu bukan murabitun, al-mujahidun. Ada murabitun, ada mujahidun, berbeda. Mujahidun yang berperang, murabitun yang jaga-jaga. Berbeda namanya mereka, ya. Perintah? Baik. Yang lain. Fadhal. Kasih mikrofon ke Ikhwan nanti. Tadi dijelaskan bahwa orang gila ya sama anak-anak kan tidak ditanya. Jadi antum mau jadi orang itu? Jangan. Enggak, maksud saya itu berarti tempat mereka itu di surga apa di neraka itu yang saya tanya. Oh, gitu. Nah, itu yang tempat mereka di mana kok? Di surga atau di neraka? Nah. Kita belum sampai ke sana. Kita masih di alam barzah bermain. Sabar ya. Nanti insyaallah akan kita bahas tentang nasib mereka di alam akhir sana. Sekarang kita bicaranya tentang alam barzah dulu. Terus yang lain. Ya, Ustaz. Tadi ada kaitannya dengan gila itu, Ustaz. Ya. Tadi disebutkan salah satunya adalah gila permanen. Pertama, apa ukurannya gila permanen? Kemudian yang kedua, bagaimana ketika orang yang mungkin di awalnya dia memang sehat walafiat, kemudian di penghujung akhirnya dia gila, misalnya nyalek gak jadi atau TKW yang mungkin disuntik gila dan seterusnya. Ini seperti apa ini? Ya, jazakallahu khair. Salah. Ini kayaknya seberat nih. Kayaknya Sa'adil nanti jawab itu. Sa'adil nanti jawab itu. Allah Ta'ala alam. Yang lain. Pak Irfan, tebal. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'du. Ustaz, bagaimana orang-orang yang mempunyai dosa? Apakah alam kubur itu merupakan salah satu parameter bahwa ketika nanti yaumul mizan, bahwa mereka yang selamat dari azab kubur itu ada pertanda bahwa mereka akan selamat pada saat melewati sirat itu. Iya benar. Ini tanda-tanda besar, ya. Kalau Anda kata selamat di dalam alam kubur ditanya, insyaallah peluang berikutnya itu selamat lah itu, lulus lah itu. Kalau Anda kata tanya ya enggak payah-payah dijawab, lemah-lemah dijawab, itu tanda-tanda juga itu. Ini tanda yang kuat sekali, ya. Kalau Anda kata dia di fitnah kubur aja selamat, dapat nikmat dia sampai datang hari kiamat. Di kiamat nanti
baru akan ditimbang amalnya dan seterusnya, insya Allah dia akan selamat. Subhanallah. Tapi andai kata dia kena nyangkut, ya, siksa dulu 1 pukul 2 pukul. Subhanallah. Kayaknya ini pertanda juga itu. Illa masya Allah, kecuali jika Allah SWT berkehendak. Wallahu ta'ala alam. Betul? Ini terakhir. Bismillah. Ustaz, iman termasuk meyakinin malaikat-malaikat Allah dan juga termasuk nama-namanya. Apakah yang kami pelajarin yang 10 nama malaikat itu sahih? Yang kedua, apakah anak-anak kecil dari orang-orang kafir yang belum balik, apakah dia termasuk 5 golongan yang tidak ditanya oleh malaikat? Ini pertanyaan pertama, apa tadi? Nama-nama malaikat yang 10 itu ya. Apakah sahih yang kita pelajari? Enggak semuanya sahih. Yang tidak sahih saya sebutkan, ya. Dan kita 10 nama malaikat itu tidak sahih. Pencabut nyawa apa namanya? Israel, tidak sahih. Kemudian kiraman katibin, ya, atau raqib atid, itu bukan nama, sifat. Mereka malaikat yang mulia yang mencatat, yang mantau manusia. Raqib atid bukan nama malaikat. Kemudian malaikat Ridwan, penjaga surga juga bukan yakni namanya seperti demikian, karena enggak ada keterangan dalam hadis-hadis yang sahih, enggak ada. Kemudian apa lagi? Jibril, Mikail, sahih. Jibril, Mikail, Israfil benar. Malik benar. Munkar, Nakir benar. Itu yang benar. Menurut pendapat yang rajih Munkar, Nakir, walaupun di sana juga ada khilaf. Itu nama-nama malaikat yang dengan namanya, ada yang dengan tugasnya. Malakul Jibal, malaikat gunung dengan tugasnya. Enggak Allah sebutkan namanya, ya. Malaikat pencatat daun-daun yang jatuh, enggak disebutkan namanya siapa. Banyak malaikat jumlahnya. Setiap hari di langit sana ada namanya Al-Baitul Ma'mur, dimasuki oleh 100.000 malaikat. 50.000 malaikat atau 100.000 malaikat? Subhanallah, saya lupa. Yang benar 70.000 malaikat tiap hari masuk. Sekali masuk, keluar gantian. Enggak ada 2 kali istilahnya. Mereka punya jatah masuk Baitul Ma'mur sekali seumur hidup mereka. Berarti ikhwan tiap hari ganti malaikat-malaikat itu. Berapa banyak jumlah mereka? Subhanallah, 70.000 malaikat tiap hari. Ganti-gantian. Sekali masuk yang lain. Berarti banyak sekali jumlah malaikat. Ya. Ada malaikat yang diperintahkan untuk meniup roh dalam janin, mencatat ketentuan takdir, umurnya, ajalnya, dan seterusnya. Itu hadis-hadis yang sahih mengenai nama malaikat. Dan banyak yang enggak sahih yang tersebar di masyarakat. Ada kata-kata mereka macam-macam lah tentang malaikat Harut Marut. Namanya benar, tapi kisah yang tersebar enggak benar. Tergoda sama perempuan dan seterusnya, dia digantung di atas laut. Ini semuanya hadis-hadis yang palsu. Sebagaimana disebut oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah dhaifahnya. Kemudian yang kedua, bagaimana nasib anak-anak yang mati kafir? Wallahu ta'ala alam. Saya enggak tahu jawabannya. Adapun bagaimana nasib mereka di negeri akhirat, nanti kita akan bahas. Sama dengan orang-orang gila, jangan kita bahas ya, orang-orang yang gila, anak-anak yang mati kecil dan dia kafir, mati kecil dan pada kafir, kemudian orang-orang yang tidak sampai kepada mereka hujjah tentang Islam, ya, ahlul fatrah, ini insyaallah akan kita bahas nanti rinciannya ketika kita bicara tentang masalah beriman kepada hari akhirat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.